Selamat sore kawan Kelana. Indonesia memiliki sejarah, budaya, orang-orang inspiratif, dan tempat wisata yang sangat indah. Untuk itu, kami akan mengajak kawan Kelana berkeliling Indonesia selama 1 jam ke depan. Bersama saya Ratu Ajeng. Dan saya Deka Askariski. Selamat menyaksikan Kelana Negeri. Modernisasi membuat teknologi serta sains semakin berkembang. Berbagai tradisi semakin hanya tinggal kenangan, termasuk tradisi tolak bala. Namun masyarakat Kabupaten Madiun justru tetap melestarikan tradisi ini, yaitu dongkrek. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu dongkrek, mari kita simak berikut ini. Halo kawan Kelana, siapa yang tidak pernah mendengar istilah pagebluk? Ya, terciptanya dongkrek bermula dari sebuah pagebluk atau wabah penyakit yang melanda Kabupaten Madiun kala itu. Dikisahkan pada tahun 1867, rakyat Wijaya diserang oleh sebuah penyakit di mana pada pagi hari sakit lalu meninggal pada sore harinya. Menyaksikan kepedihan itu, Raden Ngabehilo Prawiro sebagai pemimpin rakyat Wijaya tidak tinggal diam. Ia lalu melakukan perenungan dengan bertapa di Gunung Kidul Caruban untuk mencari wangsit. Akhirnya ia pun mendapatkan sebuah wangsit untuk menciptakan sebuah tarian dengan iringan musik yang melukiskan fragmentasi pengusiran pagebluk. Lalu terciptalah dongkrek, di mana nama itu diambil dari sebuah alat musik beduk yang berbunyi dung dan bunyi krek dari alat musik yang bernama korek. Untuk mengetahui perkembangan dan kirang bukti nanti selengkapnya di dalam dongkrek, mari ikuti saya. Sebuah kesenian tidak serta-merta lahir tanpa filosofi. Kesenian dongkrek memiliki filosofi bahwa setiap kejahatan akan kalah dengan kebaikan dan kebenaran. Seperti asal-usulnya, piranti-piranti dongkrek pun menggambarkan setiap karakter yang terlibat dalam peristiwa pagebluk tersebut. Terdapat 4 topeng dalam kesenian ini, seperti topeng Butokolo sebagai penggambaran pagebluk, topeng kakek tua sebagai Raden Prawiro Dipuro, topeng Roro Ayu sebagai putri pejabat yang anggun dan berwibawa, serta topeng Roro Perot sebagai seseorang yang berpendirian teguh. Selain topeng, alat musik yang digunakan juga memiliki makna tersendiri, seperti korek, beduk, gong, dan kenong. Korek menggambarkan alat pembersih untuk membersihkan desa Mejayan dari mara bahaya. Beduk menggambarkan kesaktian Raden Prawiro Dipuro sebagai pendekar pilih tanding. Gong yang bermakna proses akhir dari upaya pengusiran pagebluk, dan terakhir, kenong yang disimbolkan sebagai hening, cipta, karsa, dan karya kepada sang pencipta. Dongkrek sempat mengalami pasang surut yang disebabkan oleh kondisi politik Indonesia pada saat itu. Pada masa penjajahan Belanda, kesenian ini pernah dilarang tampil karena dikhawatirkan bisa digunakan masyarakat untuk memberontak pemerintahan Belanda. Tak hanya itu, pada masa kejayaan Partai Komunis Indonesia di Madiun, dongkrek pernah dikesankan sebagai genjer-genjer yang dikembangkan oleh PKI untuk memperdaya masyarakat. Hingga pada tahun 1973, dongkrek digali dan dikembangkan kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Dalam wawancara saya bersama Duta Wisata Kabupaten Madiun, Laksana Setiarama mengungkapkan, dongkrek sering tampil dalam acara besar di tingkat provinsi seperti Majapahit Fair Travel Jawa Timur, hingga event nasional seperti branding Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Bersifat budaya atau namanya Majapahit Fair Travel Jawa Timur. Nah itu di situ dongkrek ditampilkan karena kan memang itu khas budaya kita, ditampilkan di situ, atau event-event nasional, tari nasional tuh juga diikutkan seperti di Jogja kemarin itu berbarengan sama branding kita Kampung Pesilat Indonesia, Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia, itu dongkrek juga diikutkan. Kini dongkrek berkembang menjadi 3 kesenian. Di antaranya sebagai kesenian yang masih menjadi pakem untuk pengusiran pagebluk, lalu sebagai kesenian yang dikembangkan dalam sanggar-sanggar kesenian untuk pagelaran budaya,
Dan terakhir, sebagai kesenian yang dipelajari di sekolah untuk pengenalan budaya lokal yang harus dilestarikan. Kawan Kelana, sebagai generasi masa kini, ayo kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari Kabupaten Madiun, Pak Tatri Paritrana melaporkan untuk Kelana Negeri. Situs Lasem Sidayu Gresik merupakan situs yang dahulunya adalah kantor pajak. Namun sekarang telah menjadi tempat ziarah dan menyucikan diri. Sejarah kisah kerajaan Majapahit yang tertanam dalam situs Lasem Sidayu Gresik membuat Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan mengawasi situs tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Halo kawan Kelana, Indonesia melalui banyak sekali peristiwa, mulai dari perubahan zaman, kerajaan, penjajahan, hingga akhirnya kemerdekaan. Salah satu bukti adanya peristiwa tersebut yaitu terdapat situs sejarah Lasem yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bagaimana kondisinya saat ini? Yuk ikut aku ke lokasi. Situs Lasem Sidayu Gresik. Itulah nama salah satu tempat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu. Situs Lasem Sidayu Gresik ini merupakan saksi bisu hadirnya kekuasaan Kerajaan Majapahit dalam sejarah Indonesia. Lokasinya berjarak 25 km dari alun-alun Kabupaten Gresik dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan mobil. Situs ini terletak di antara permukiman warga dan berisi pagar dalam, masjid kuno, sumur tua, dapur dalam, batu penyangga prasasti, dan pemakaman kuno. Struktur bangunan pada bagian pagar dalam merupakan susunan batu yang terdapat relief kehidupan pada masa Kerajaan Majapahit. Itu ada bekas masjid, yaitu mungkin dulu masjid ini adalah setelah kerajaan itu turun-temurun, akhirnya di situ dibangun sebuah masjid. Akhirnya di Lasem ini mungkin sebelum Islam juga sudah ada, kemudian seterusnya terbukti dengan adanya bekas masjid itu berarti kerajaan di Lasem ini sudah masuk agama Islam. Dahulunya, Kerajaan Majapahit menggunakan wilayah Desa Lasem sebagai pusat perekonomian, khususnya kantor pengelolaan pajak. Kantor pajak tersebut dikepalai oleh Mbah Ajek, khususnya wilayah Pantai Utara, dan berkat beliau, Desa Lasem menjadi desa perdikan atau daerah yang dibebaskan dari pajak. Di dalam situs tersebut, terdapat cungkup yang diyakini sebagai makam Mbah Ajek oleh warga sekitar. Dengan adanya cungkup tersebut, tak sedikit warga sekitar atau wisatawan yang hadir untuk berziarah ke makam Mbah Ajek. Selain itu, warga atau wisatawan juga bisa mensucikan diri dengan gaya, model, dan cara kuno yang bisa dibilang masih sangat tradisional di masjid dan sumur kuno. Warga sekitar juga pernah menemukan batu prasasti pada tahun 1970-an yang terdapat tulisan aksara Jawa dengan terjemahan Bajek. Namun, prasasti tersebut hilang setelah seseorang yang mengaku sebagai petugas peneliti dari Jakarta membawa batu prasasti tersebut. Warga dan juru kunci situs Lasem Sidayu sudah mencari keberadaan prasasti tersebut, namun belum berhasil ditemukan. Oleh karena itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, juru kunci, dan juga warga sekitar terus mengawasi dan menjaga situs tersebut dengan memberikan beberapa aturan dan juga peringatan. Yuk kawan Kelana, kita ikut menjaga dan melestarikan kawasan-kawasan bersejarah agar kita tidak kehilangan keberadaannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Arya Dimas melaporkan untuk Kelana Negeri.
Wayang Potehi merupakan boneka khas Tionghoa yang masuk ke Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu. Namun seiring berkembangnya zaman, popularitas dari Wayang Potehi pun menurun. Untuk itu, di Kota Semarang ada cara menarik untuk melestarikan Wayang Potehi, yaitu GoPot. Dengan cara mempertunjukkan Wayang Potehi menggunakan mobil truk, sehingga panggung bisa dibawa kemana saja. Penasaran? Berikut ini ulasannya. Kawan Kelana, Wayang Potehi merupakan pertunjukan boneka asal Tionghoa yang masuk ke Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu. Namun, seiring berkembangnya zaman, popularitas dari Wayang Potehi ini menurun. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang menyerang sehingga membuat para dalang dari Wayang Potehi kehilangan pekerjaan dan kurangnya penghasilan. Untuk itu, di Semarang telah melakukan sebuah inovasi sebagai upaya untuk melestarikan Wayang Potehi, yaitu dengan menyediakan jasa pelayanan GoPotehi. GoPotehi atau yang biasa dikenal dengan GoPot merupakan salah satu upaya untuk terus melestarikan Wayang Potehi. Mobil GoPot ini dikemas untuk bisa membawa panggung bagi Wayang Potehi kemana saja, sekaligus menjadi tempat pemain dan alat musik yang dilengkapi dengan pengeras suara sehingga lebih praktis dan efisien. Kalau enggak ya mau persiapan pertunjukannya dia harus bongkar pasang panggung dulu, ribet loh. Waktunya berjam-jam, kemudian juga tadi mobilnya harus 2, dengan ini kan 1 aja. Dan kemarin sudah saya coba selama hampir 1 bulan di Semarang itu, di tengah pandemi sih, tapi ya kan terbatas bisa. Itu sehari bisa di 3-4 tempat bisa loh. Artinya pindah-pindah itu. Pertunjukan GoPot sendiri biasanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan biaya yang cukup terjangkau. Mobil ini dapat berpindah sesuai permintaan pengundang private maupun umum untuk berbagai kepentingan, mulai dari acara pernikahan, pesta ulang tahun, Imlek, dan lain sebagainya. Tidak hanya di sekitar kota Semarang, GoPot sudah mulai menyebar di berbagai daerah di Nusantara. GoPot juga menjadi perhatian baru bagi masyarakat untuk mengenal lebih banyak bahwa Indonesia memiliki budaya campuran dengan Tionghoa seperti Wayang Potehi ini. GoPot memberi banyak harapan kepada banyak masyarakat di sekitar Semarang sebagai mata pencaharian baru, yaitu dalang Wayang Potehi. Apalagi di tengah pandemi ini banyak membuat orang kehilangan pekerjaannya. Pokoknya dalangnya nggak nganggur dulu aja sudah bagus. Sehingga mereka punya job dulu dan mereka punya kebanggaan. Kalau mereka punya kebanggaan dan job, nanti anak-anak muda yang lain mungkin akan bisa lebih tertarik. Jadi target kita cuma memberi ruang kepada para dalang ini untuk mereka bisa berkarya dan berkiprah dulu. Kalau enggak mereka ya itu nanti makin lama makin redup nantinya. Jadi itu dulu lah untuk revitalisasinya itu dulu. Semakin banyak masyarakat mengetahui keberadaan Wayang Potehi, maka Wayang Potehi akan lebih jauh dari kata punah. Inovasi GoPot di Semarang ini dibuat dengan maksud untuk terus memelihara kelestarian budaya di Nusantara dan membantu mereka yang menjadi korban pandemi COVID-19 untuk mendapatkan penghasilan. Dengan mencintai budaya-budaya dalam negeri, sama saja dengan kita merasa bangga dengan segala kekayaan budaya yang kita miliki. Dari Semarang, Rara Ajeng melaporkan untuk Kelana Negeri. Kentalnya toleransi antar agama dan etnis di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah telah tercipta sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu saksi sejarah toleransi di Lasem kala itu yakni Klenteng Gyeongbyo, sebuah kelenteng yang terus dijaga hingga saat ini sebagai monumen penghormatan bagi pahlawan perang dari 3 etnis. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Hai kawan Kelana, selamat datang di Lasem atau yang kita kenal dengan Tiongkok Kecil. Sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini memiliki beragam budaya serta kisah sejarah. Salah satunya adalah kisah sejarah mengenai toleransi. Ada beberapa momentum yang menjadi pemantik persatuan dan kesatuan masyarakat Lasem ini, yakni Perang Kuning dan Perang Anggodong Balik yang terjadi pada tahun 1741 hingga 1750. Kisah ini berawal dari terjadinya peristiwa geger Pacinan di Batavia pada tahun 1740.
Ingin dengar kisah selanjutnya? Mari ikuti saya. Kawan Kelana. Terjadinya peristiwa Geger Pacinan tahun 1740 kala itu menjadikan migrasi besar-besaran penduduk etnis Tionghoa dari Batavia ke Semarang dan Lasem. Etnis Tionghoa yang datang ke Lasem ini disambut dan diizinkan membuka perkampungan baru oleh Adipati Lasem, yakni Tumenggung Widianingrat atau yang lebih dikenal dengan nama Oi Engkiat. Serangkaian perlawanan dilakukan rakyat Lasem terhadap kekuasaan Friedrich Ostindische Company atau VOC pada tahun 1741, 1742 dan dilanjutkan lagi di tahun 1750. Berkorbannya pemberontakan melawan company ini dilakukan oleh gabungan pasukan Jawa dan Tionghoa. Warga Lasem mengangkat 3 pemimpin pemberontakan, yakni Panji Margono mewakili etnis Jawa, Oi Engkiat seorang Tionghoa Muslim, dan Tan Kewi. Mereka juga dikenal sebagai Laskar Dampo Awang Lasem. Nah, Laskar Dampo Awang ini meraih kemenangan mereka pada Perang Kuning, meskipun harus kehilangan sosok Laskar Tan Kewi pada tanggal 5 November tahun 1742. Kematian Laskar Tan Kewi membuat kemarahan rakyat Lasem mencuat, sehingga pada tahun 1750 perlawanan kembali digencarkan oleh Panji Margono, Oi Engkiat, dan dibantu oleh salah satu ulama besar keturunan Arab, Kiai Ali Badawi. Perang Anggo Dombaling ini menjadi seakhir perjuangan dari Panji Margono dan Oi Engkiat, yang mana kedua pendekar tersebut gugur di medan pertempuran. Dan untuk menghormati ketiga tokoh yang gugur, didirikanlah Kelenteng Gyeongbyo di desa Babagan, Lasem. Sebagai salah satu simbol kentalnya toleransi di Lasem, Kelenteng Gyeongbyo mempunyai keunikannya tersendiri, yang mana pada umumnya kelenteng di Indonesia dijadikan tempat untuk sembahyang umat Tridharma atau Konghucu dengan Kongco Dewa atau leluhur yang dihormati. Berbeda dengan kelenteng di desa Babakan ini yang menjadikan Panji Margono sebagai Kongco. Sang pahlawan pribumi yang menjadi Kongco membuat Gyeongbyo menjadi satu-satunya kelenteng di Indonesia dengan Kongco pribumi. Ya, di sini juga ada sebuah patung dari Panji Margono. Jadi kenapa kok seorang pribumi ditaruh di sini? Karena perjuangannya masyarakat Lasem khususnya sejak dulu itu sudah terjadi suatu penghormatan, saling menghormati karena semua berjuang untuk Lasem. Hingga saat ini Kelenteng Gyeongbyo masih terus dirawat dan aktif digunakan sebagai tempat peribadatan umat Tridharma. Dan untuk melestarikan teladan Panji Margono, Oi Engkiat, dan Tan Kewi, setiap tahun diadakan sembahyang rebutan, yang mana sembahyang rebutan ini secara keagamaan ditujukan untuk memberikan makanan dan uang untuk para roh. Namun secara sosial, sembahyang rebutan ini digunakan sebagai wujud berbagi antara manusia. Jika sembahyang rebutan sebelum pandemi dilakukan dengan cara berebut sembako, tahun ini sembahyang rebutan dilakukan dengan cara membagikan satu persatu kepada warga yang hadir di kelenteng. Tak hanya umat kelenteng saja yang hadir dalam acara ini, melainkan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang etnis dan agama. Lasem telah mengajarkan kita banyak hal tentang toleransi, baik perbedaan agama maupun etnis tak dapat memecahkan persatuan dan kesatuan di sini. Sudah semestinya kita menjaga dan terus memupuk semangat persatuan demi kesatuan Indonesia. Dari Lasem, Dina Gondo melaporkan untuk Kelana Negeri. Apakah kawan Kelana pernah mendengar nama Putu, Made, Nyoman, dan Ketut? Nama-nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Bali. Setiap nama yang diberikan memiliki makna dan juga keterikatan terhadap adat istiadat. Oleh karena itu, kami akan mengajak kawan Kelana semua untuk mengulik asal-usul keunikan pemberian nama masyarakat suku Bali. Inilah informasinya. Bali adalah daerah yang masih memegang erat adat istiadatnya sampai saat ini. Dalam pemberian nama bait pun harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Sistem tata nama di Bali terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan urutan kelahiran, yang kedua berdasarkan kasta, dan yang ketiga berdasarkan jenis kelamin. Awalan nama berdasarkan jenis kelamin biasanya menggunakan ni untuk perempuan dan i untuk laki-laki. Namun hal ini bukanlah keharusan. Kasta atau wangsa di Bali dibagi menjadi 4. Kasta tertinggi adalah Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisya, dan yang terakhir Sudra. Wangsa Brahmana atau keturunan orang suci akan diberi nama Ida Ayu untuk perempuan dan Ida Bagus untuk laki-laki.
Wangsa kesatria atau keturunan raja memiliki banyak nama tergantung kepemimpinan raja terdahulu. Beberapa contoh nama kesatria yaitu Desa atau Dewa Sakti untuk perempuan, dan Dewa, Gusti, Anak Agung, Cokorda, dan Ngakan untuk laki-laki. Wangsa Waisya atau orang yang berpengaruh di bidang ekonomi. Wangsa ini kerap disamakan dengan Wangsa Sudra. Wangsa Sudra atau buruh tidak memiliki gelar atau kasta pada nama depannya. Identik dengan nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Nama tersebut merupakan sistem penamaan berdasarkan urutan kelahiran. Jika sebuah keluarga memiliki anak lebih dari 4, maka anak selanjutnya akan diberi nama Wayan dan kemudian berlanjut mengulangi siklus yang sama. Sebagai Hindu Bali, sangat menganut prinsip yaitu mempertahankan tradisi supaya tidak punah. Secara umum, ada kebebasan untuk ikut tradisi atau tidak. Tapi kebanyakan orang Bali lebih memilih mengikuti tradisi. Dan dengan tetap menggunakan nama Bali secara tidak langsung menggunakan nama Bali telah ikut mempertahankan budaya Bali ini. Perkembangan masyarakat asli suku Bali tidak luput dari pengaruh kerajaan Majapahit. Bali merupakan salah satu wilayah yang ditaklukkan kerajaan tersebut. Awal mula masyarakat suku Bali menambahkan nama depannya diperkirakan mulai dari abad ke-14. Pada masa pemerintahan Raja Gelgal dalam Ketut Kresna ke Pakistan, sistem tata nama Bali mulai dipergunakan. Dilihat dari sejumlah tokoh yang cukup populer seperti Nironji dan Nipolik, mereka sudah menggunakan sistem tata nama berdasarkan jenis kelamin. Dalam tradisi umat Hindu di Bali, terdapat upacara khusus dalam menentukan nama bayi. Upacara tersebut adalah upacara Nelu Bulanin atau 3 bulanan. Sesuai namanya, upacara ini dilaksanakan ketika bayi sudah berusia 105 hari atau 3 bulan berdasarkan kalender tradisional Bali, yang 1 bulannya berdurasi 35 hari. Terdapat macam-macam rangkaian upacara dalam upacara 3 bulanan. Salah satunya adalah upacara ngelepas hawon atau nama karma. Upacara ngelepas hawon bertujuan untuk menghilangkan segala keburukan pada bayi beserta ibunya secara lahir dan batin. Pada nama karma ini, bayi akan diberikan nama, namun nama yang diberikan tidak boleh sembarangan. Isi 12 nama bayi di sana dan ada lelinting yang dinyalakan. Linting mana yang duluan mati, nama itu yang dipakai. Namun saat ini keadaan itu sudah bergeser karena bayi dari baru lahir harus sudah isi nama. Nah, dikali-kalilah sekarang di 12 linting itu ditulis nama yang sudah ditentukan orang tua ketika bayi baru lahir. Bali sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Namun bukan berarti tradisi di Bali dapat dilupakan begitu saja. Kebudayaan itu memancarkan keindahan. Dengan menjaga kebudayaan yang ada, Indonesia akan menjadi lebih harmonis dan seimbang. Dari Denpasar, Bali, Safira Afi melaporkan untuk Kelana Negeri. Pernahkah kawan Kelana mendengar Garis Imajiner Yogyakarta? Garis Imajiner Yogyakarta merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Konsep tata ruang daerah istimewa Yogyakarta melambangkan keselarasan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam yang akan menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Berikut informasinya. Garis Imajiner Yogyakarta, itulah nama dari sumbu filosofis satu-satunya yang ada di dunia. Tepatnya terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa disebut dengan garis imajiner? Karena merupakan sebuah garis tegak imajiner atau hayal yang menghubungkan daerah di Yogyakarta. Jauh hari sebelum Kesultanan ini berdiri, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan konsep penataan kota yang demikian unik. Lalu kawan Kelana, mengapa sih harus garis imajiner? Sri Sultan menata kota Yogyakarta membentang arah utara hingga selatan dengan membangun keraton sebagai titik pusatnya. Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta.
Secara simbolis filosofis, poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Tugu golong gilik atau pal putih dan panggung krapyak merupakan simbol lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan. Filosofi dari panggung krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak. Alun-alun selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah wani atau berani meminang gadis karena sudah akhir balik. Selanjutnya, dari Tugu Golong Gilik atau Tugu Pal Putih ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kolik atau Paramning Dumadi. Golong Gilik melambangkan bersatunya cipta, rasa karsa yang dilandasi kesucian hati warna putih melalui margatama atau jalan menuju keutamaan. Ke arah selatan melalui Malioboro memakai obor. Pedoman ilmu yang diajarkan para wali, terus ke selatan melalui marga mulia, kemudian melalui pangguraan atau mengusir nafsu yang negatif. Keberadaan kompleks Kepatihan dan pasar Beringharjo melambangkan godaan duniawi dan godaan syahwat manusia yang harus dihindari. Yang golong gilik, artinya seorang raja itu menghadap ke utara itu, pertama dia tidak bicara apa-apa, kemudian mengkonsentrasikan antara hubungan raja dengan rakyatnya dan raja dengan Allah SWT. Dengan adanya garis imajiner yang hanya satu di dunia, diharapkan dapat masuk dalam warisan dunia UNESCO. Saya Gabriela Dia melaporkan dari Yogyakarta untuk Kelana Negeri. Kawan Kelana, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada informasi yang tidak kalah menarik. Namun tunggu sesaat setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Kelana Negeri. Kembali lagi bersama kami dalam Kelana Negeri. Setiap tanggal 16 September, kita merayakan hari lahirnya Palang Merah Indonesia. Nah, tahukah kawan Kelana siapa tokoh paling berpengaruh yang memunculkan ide dan gagasan dalam berdirinya organisasi sosial dan kemanusiaan Indonesia itu? Dia adalah Dr. Bahdar Johan, seorang tokoh pergerakan yang memiliki jiwa dan semangat kemanusiaan yang tinggi. Untuk mengenali kisahnya lebih jauh, mari kita simak berikut ini. Halo kawan Kelana, 17 September nanti kita akan merayakan hari lahirnya Palang Merah Indonesia. Nah, di balik kesuksesan organisasi sosial dan kemanusiaan itu, ada tokoh yang tak kalah suksesnya. Dia adalah Dr. Bahdar Johan, seorang tokoh pergerakan nasional yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia juga adalah pendiri sekaligus penggagas Palang Merah Indonesia bersama kawannya Dr. Senduk. Tujuan Dr. Bahdar Johan mendirikan Palang Merah Indonesia adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pasien pribumi maupun dokter pribumi yang kala itu kerap diberlakukan semena-mena. Dr. Bahdar Johan kala itu melihat bahwa dokter pribumi hanya mendapatkan gaji 250 gulden atau setengah dari gaji dokter Belanda. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, ikuti terus perjalanan saya. Selain penggagas ide berdirinya PMI, Dr. Bahdar Johan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan itu. Tepatnya pada tahun 1952 sampai 1954. Di era kepemimpinannya, ia pernah menorehkan berbagai macam prestasi. Contohnya, mendirikan rumah sakit terapung di Ambon sebagai sarana untuk rakyat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Pada era pasca kemerdekaan, gebrakan Dr. Bahdar Johan bersama kawan-kawannya di PMI adalah mendirikan pos-pos pertolongan pertama saat peringatan 1 bulan kemerdekaan di lapangan Ikada. Tak berhenti di sana, PMI dan tujuan mulianya terus bergerak dan memberikan dampak besar ketika terjadinya agresi militer Belanda 1 dan 2. PMI yang didirikan Bahdar Johan dan Dr. Senduk menjadi ujung tombak pertolongan medis bagi veteran perang kala itu. Kiprah beliau sebagai ketua PMI sebenarnya waktu itu banyak berkelindan atau saling terkait dengan jabatan-jabatan beliau. Jadi tahun 53 beliau menjadi kepala dari Rumah Sakit Umum
Pusat atau yang sekarang jadi Cipto Mangunkusumo. Kemudian juga menjadi rektor UI. Jadi otomatis kebijakan-kebijakan PMI ketika itu juga sejalan dengan peran beliau sebagai kepala rumah sakit juga dan juga rektor. Setelah sekian kali Bahadur Johan dan Dr. Senduk mendapatkan penolakan dari pihak penjajah, akhirnya PMI bisa diresmikan 1 bulan setelah kemerdekaan. Gerak langkahnya adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban perang, sehingga jatuhnya korban jiwa bisa diminimalkan. Tentu hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar untuk Indonesia yang sudah merdeka dalam mempertahankan hak dan kedaulatannya. Untuk tenaga, PMI mengandalkan dokter-dokter muda dan rakyat yang memiliki semangat nasionalisme serta keinginan kuat untuk menghilangkan penjajahan sebagai wujud kemerdekaan yang seutuhnya. Nah, itu dia kawan kelana kisah perjalanan Dr. Bahadur Johan. Dr. Bahadur Johan dengan segala keikhlasannya berkorban untuk kepentingan rakyat telah mengajarkan kita banyak hal, bahwa kemanusiaan lebih penting dari kepentingan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang ada agar tetap hidup di bumi pertiwi. Saya Rizkiawan dari Jakarta melaporkan untuk Motion TV. Nah, kali ini kami akan mengajak kawan kelana berkenalan dengan salah satu sosok yang mempopulerkan kopi Arabica Bengkulu di Pulau Jawa. Beliau adalah Elka Lesmono, putra asli Bengkulu, tepatnya di Desa Kepahyang. Budidaya dan usaha kopinya sudah ia rintis sejak tahun 2012. Bermodalkan kebun kopi milik keluarga dan keinginannya untuk mempopulerkan kopi Bengkulu di Pulau Jawa, ia merintis biji kopinya dan mulai dikenal hingga saat ini. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak berikut ini. Halo kawan kelana, berbicara tentang kopi di kota Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi karena banyak berbagai macam outlet dan berbagai macam biji kopi. Salah satunya adalah biji kopi Bengkulu yang dipopulerkan oleh Elka Lesmono atau biasa dipanggil Elka. Elka sendiri adalah putra Bengkulu yang mempopulerkan biji kopi Bengkulu di Pulau Jawa. Berikut ini adalah kisah dari Elka Lesmono. Elka Lesmono atau biasa yang dipanggil Elka yang kini dikenal sebagai seorang spesialis kopi Bengkulu dimulai di tahun 2012. Di tengah keterpurukannya tanpa pekerjaan di Yogyakarta, Elka memutuskan pulang ke kampung halamannya di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepahyang. Berada di dataran tinggi yang subur, tanah kelahirannya tersebut dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Pulau Sumatera. Nasional, Arabicanya masuk 10 besar, tapi Robustanya yang dapat juara 3 nasional. Nah, sejak itulah mulai itu kan karena ini dipublish ke umum, sehingga banyak yang melihat di media tentang ini kopi Bengkulu itu yang mana sih? Karena orang selama ini kenalnya kan kopi. Target dan tujuan Elka Lesmono adalah ingin mengedukasi para petani agar bisa menghasilkan biji kopi yang lebih baik. Elka Lesmono juga turut berperan dalam regulasi-regulasi yang tidak sesuai dengan petani-petani kopi di Bengkulu. Dia ikut memperjuangkan hak-hak dari para petani Bengkulu. Berkat bantuan 10 orang petani kopi yang memiliki visi yang sama dengannya, di tahun 2015, kopi Arabica Bengkulu hasil tangan dinginnya berhasil meraih posisi 10 besar, dan pada kopi Robustanya berhasil mendapatkan juara ketiga tingkat nasional yang diselenggarakan di Banyuwangi. Di tahun yang sama setelah green beans hasil olahannya meraih predikat runner up, Elka berambisi untuk mempopulerkan green beans kopi Arabica Bengkulu di Pulau Jawa. Bermodal 50 kg green beans dan uang jet 1 juta rupiah, Elka memulai petualangannya dari kedai ke kedai, mulai dari paling barat hingga paling timur Pulau Jawa. Hidup keras selama beberapa bulan dijalaninya dengan sabar, menumpang angkutan umum, menginap di kedai atau di masjid telah dirasakannya.
Berbagai penolakan dihadapi, namun tidak sedikit pula yang terpukau dan tertarik dengan kualitas dan tes khas dari kopi Arabica Bengkulu hasil olahannya. Perjalanannya ini mempopulerkan kopi Arabica Bengkulu di Pulau Jawa bisa dikatakan cukup berhasil, dengan banyaknya kedai yang tertarik bermodal hasil penjualan green beans. Kisah dan perjuangan dari Alkalas Mono dalam mempopulerkan biji kopi Bengkulu, dan cara dia mengedukasi para petani agar menghasilkan biji kopi yang terbaik. Saya dari Yogyakarta, Fidel Ramadan, melaporkan untuk Motion TV. Tahukah kawan Kelana mengenai pesantren dengan anak pang dan anak jalanan sebagai santrinya? Tentu terasa asing bukan? Mengingat pada umumnya pesantren diisi oleh anak dengan background rumahan. Nah, kali ini ada hal menarik dari pesantren underground. Penasaran apa itu? Mari kita simak selengkapnya mengenai pesantren underground berikut ini. Nggak usah heran ngelihat orang bertato sholat, tapi heranlah ngelihat orang yang bertato tapi tidak pernah sholat. Kita tetap ngepang, cuma dengan jalur hijrah kita. Halo kawan Kelana. Jika pada umumnya anak pang dan anak jalanan dikenal jauh dari pendidikan formal, non-formal, dan juga ilmu agama, kali ini ada hal yang menarik. Di Tangerang Selatan, anak pang dan anak jalanan itu bersemangat dalam mendalami ilmu agama. Selain itu juga, mereka diberikan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan wirausaha, dan juga usaha pustato. Penasaran dengan informasinya? Mari kita simak pesantren underground berikut ini. Pesantren Underground, itulah nama salah satu pesantren di Tangerang Selatan yang tepatnya terletak di Kompleks Ruko Ciputat, Blok C nomor 27, Jalan RE Marta Dinata, Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Celana ketat, bertato, dan piercing, itulah penampilan yang dapat dilihat dari pesantren underground. Anak pang dan anak jalanan yang pada umumnya minum minuman keras, mabuk, dan mengonsumsi narkoba, kali ini mereka melakukan hal yang tidak biasa, yakni belajar mendalami ilmu agama. Tentunya dalam mendalami ilmu agama dengan background anak pang dan anak jalanan tidaklah mudah. Mereka harus menjalani beragam situasi yang pada akhirnya dapat memilih untuk mendalami ilmu agama. Kembali ke jalan pulang merupakan salah satu alasannya. Jalan pulang yang dimaksud adalah jalan pulang ke rumah atau keluarga dan jalan pulang ke Allah. Seorang pendiri pesantren ini memberikan kalimat tersebut sebagai pengganti kata taubat. Karena dengan background mereka pasti akan sangat asing dan mungkin malah tidak akan masuk ke hati dan menjadi sebuah tindakan untuk berubah. Keinginan sendiri, satu, saya udah berkeluarga, nggak mungkin dong kita nggak bawa apa-apa, apalagi nggak ngedidik anak dengan agama. Cuma buat orang-orang yang ngecap jelek kita yang sekarang dalam proses hijrah kita, nggak usah heran ngelihat orang bertato sholat. Tapi heranlah ngelihat orang yang bertato tapi tidak pernah sholat. Kita tetap ngepang, cuma dengan jalur hijrah kita. Halim Ambia, seorang dosen yang mempelajari agama sekaligus menjadi pendiri dari pesantren underground ini. Salah satu alasan Halim Ambia mendirikan pesantren ini adalah untuk merangkul keinginan dan niat baik anak pang dan anak jalanan untuk kembali ke jalan yang benar. Nama saya Halim Ambia, sedang ngurusi di Pondok Tasawuf Underground. Jadi Tasawuf Underground itu adalah komunitas orang belajar ilmu tasawuf di media sosial. Itu terjadi 9 tahun yang lalu. Mengapa underground? Karena membaca, mempelajari apa yang saya posting di Facebook atau Instagram itu secara sembunyi dengan cara santai di bis, di kampus, di kamar begitu. Ini makanya saya bilang sebagai underground, tasawuf underground. Menjadi sosok sahabat, ayah, dan guru merupakan cara pengajaran dari Halim Ambia. 4 tahun yang lalu, Halim Ambia membuat pengajian dengan anak-anak pang di Ciputat. Lalu persis 2 tahun yang lalu, justru anak pang yang datang dan berkeinginan untuk mengadakan pengajian serupa. Pesantren yang awalnya hanya di tepi rel kereta api yang hanya memiliki 9-10 santri, sekarang sudah ada puluhan santri yang ada di Tasawuf Underground ini. Dibantu oleh guru, tentara, dosen, dan mahasiswa, Halim Ambia dibantu dari segi pengajaran dan pelatihan.
Selain mendalami ilmu agama, di pesantren ini juga memberikan program pemberdayaan ekonomi, hapus tato, dan pelatihan wirausaha seperti laundry, cuci motor, sablon, dan yang lainnya. Dengan seperti itu, anak pang dan jalanan tidak hanya belajar sekolah agama, namun juga belajar untuk menjadi orang yang terampil dan kreatif dalam berkarya. Nah, itu dia kawan kelana informasi mengenai pesantren underground yang ada di Tangerang Selatan. Tentunya tidaklah mudah bagi mereka seorang santri dengan background anak pang dan anak jalanan yang kebanyakan orang memberikan stigma negatif pada mereka. Namun siapa sangka semangat membara untuk belajar agama ada pada diri mereka. Dari mereka kita pun belajar. Jangan pernah menilai orang dari covernya, jangan pernah menilai orang dari visualnya saja. Karena setiap orang berhak dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Dan dasarnya, setiap orang baik pernah melakukan hal yang buruk, setiap orang yang buruk pernah melakukan hal yang baik. Dari Tangerang Selatan, Yahya Indana melaporkan untuk Kelan Negeri. Bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja selama pandemi COVID-19? Kawan Kelana bisa mencoba memelihara ikan gabus hias atau ikan cana yang sedang tren saat ini. Coraknya yang indah, pemeliharaannya yang mudah, dan memiliki nilai jual yang tinggi, membuat ikan cana memiliki banyak peminat dan menjadi peluang bisnis baru di kala pandemi. Mari kita simak informasinya berikut ini. Indah dan kerennya kawan Kelana, ini adalah ikan gabus hias atau ikan cana yang sedang tren di kalangan para penghobi ikan hias saat ini. Memelihara ikan cana bisa menjadi alternatif kegiatan kawan Kelana apabila bosan dengan rutinitas seperti work from home atau study from home di masa pandemi seperti sekarang. Selain bisa menghilangkan bosan, memelihara ikan cana bisa menjadi penghilang stres, sekaligus bisa menjadi hiasan di ruang tamu kawan Kelana. Ikan cana memiliki kurang lebih 30 spesies yang tersebar di belahan Asia seperti Myanmar, India, Indonesia, serta Cina. Warna serta corak ikan cana yang bervariasi membuat daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Salah satu ikan cana yang memiliki corak serta motif yang indah adalah cana auranti. Ikan ini memiliki motif garis-garis emas di badannya serta sirip yang biru dengan aksen keemas-emasan. Selain corak yang indah, perawatan ikan cana juga terbilang mudah. Untuk memelihara ikan ini, tidak diperlukan filtrasi, karena ikan ini memiliki kemampuan untuk mengambil nafas ke permukaan. Pemula yang ingin mencoba memelihara ikan cana hanya perlu menyiapkan akuarium, lampu, serta pasir. Pada dasarnya untuk pemeliharaan ikan cana ini sangat mudah banget ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu aerator, filter, atau yang lainnya. Jadi kalian cukup menyediakan air aja. Jadi ikan cana ini bisa hidup di habitat seperti aslinya. Karena cana atau jenis canidae, jenis ikan gabus, itu habitat aslinya di air yang keruh, kemudian di lumpur atau rawa-rawa. Jadi mereka bisa menyesuaikan kondisi di perairan di Indonesia ini. Penjual biasanya menjual ikan cana berdasarkan ukuran dan jenisnya, seperti cana orna milik Heru, salah satu penjual ikan cana yang memanfaatkan media sosial dan juga e-commerce untuk berjualan ikan cana. Meski ikan cana orna miliknya baru berukuran 9 cm, ia bisa menjualnya dengan harga Rp750.000. Selain ikan cana orna, Heru juga menjual berbagai jenis ikan cana lain, seperti cana andrao, cana pulkra, dan cana maru. Omset yang didapatkan dalam berjualan ikan cana juga tidak sedikit, seperti omset yang dihasilkan Heru bulan Agustus lalu. Ia berhasil menjual ikan cana melalui platform e-commerce hingga Rp40 juta. Namun, angka itu belum termasuk penjualan secara offline.
untuk omsetnya sendiri, karena saya itu seller juga peternak ikan, kemudian supplier juga, jadi perkiraan untuk omset ikan ini karena sedang booming dan banyak permintaan mungkin sekitar 40 sampai 50 juta per bulan untuk beberapa bulan terakhir ini. Penjualan ikan cana di e-commerce meningkat ketika high season seperti Hari Belanja Nasional atau event gratis ongkir yang diadakan pihak e-commerce. Bagaimana kawan Kelana? Apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan cana? Demikian Nuris mengulik tentang ikan cana. Dari Yogyakarta, Nuris melaporkan untuk Kelana Negeri. See you kawan Kelana. Baru-baru ini muncul sebuah tren, yaitu untuk memperjualbelikan karya seni dengan non-fungible token, atau yang lebih kita kenal dengan NFT, yaitu investasi baru dengan menggunakan aset digital. Lalu bagaimana cara kerja NFT? Berikut selengkapnya. Non-fungible token atau biasa dikenal sebagai NFT merupakan warna baru dalam dunia cryptocurrency. NFT merupakan aset digital yang tidak dapat direplikasi maupun diduplikasi. Ia juga tidak bisa digunakan sebagai alat tukar. Ia hanya bisa diperjualbelikan selayaknya aset fisik walaupun tidak memiliki bentuk yang nyata. Selayaknya cryptocurrency lainnya, NFT menggunakan teknologi blockchain. Dari teknologi tersebut, kita dapat melacak kode unik yang terdapat pada NFT, seperti penerbit awal, pembeli pertama, hingga pemiliknya saat ini. Crypto art atau NFT saat ini telah menjadi perbincangan publik setelah beberapa seniman menerima hasil yang fantastik dari menjual karya seni mereka lewat crypto art. Mengikuti mata uang digital Ethereum yang tinggi di kelas uang kripto, NFT dapat menjadikan seni semakin dihargai dan memiliki nilai jual tinggi. Para kolektor ini bisa membeli karya seni hingga puluhan juta rupiah. Para seniman pun tidak perlu takut ditiru karena sistem pemrograman pada blockchain dapat mendeteksi karakter para seniman. Kemunculan crypto art juga memudahkan kolektor dan seniman untuk bertemu lintas negara. Namun dengan ini, seniman tetap memegang hak cipta dan mendapat keuntungan dari karya seninya sendiri berupa koin yang terafiliasi oleh NFT seperti Ethereum dari setiap transaksi yang berlangsung. Hal itu dinilai sangat efisien dan berpeluang besar untuk para pemilik karya. Kalau saya berusaha menganalogikan yang terjadi di dunia NFT itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia seni, di dunia lukisan. Pada saat kita membeli sebuah karya seni, kadang-kadang kita akan berpikir untuk menjualnya kembali. Ya, tentunya kita waktu menjualnya kembali kan kita mengasetnya di harga lebih tinggi ya. Nah, di situ nanti terjadi capital gain. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai NFT ini masih cenderung sangat baru sih dibandingkan fungible token yang sudah dari tahun 2009 ya. Hadirnya NFT diharapkan bisa mempermudah bagi para seniman dan kreator digital untuk menjajakan karya seninya. NFT juga diharapkan bisa memberi kesadaran bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Raka Sekanu melaporkan. Jangan dulu beranjak dari tempat Anda, kawan Kelana, karena berita selanjutnya juga tidak kalah menarik. Namun, tunggu saat setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Kelana Negeri. Kembali lagi bersama kami di Kelana Negeri. Halo kawan Kelana, pernahkah kalian mengunjungi wisata Wulen Pari di Gunung Kidul? Wulen Pari merupakan tempat wisata yang cocok untuk kawan Kelana yang merasa bosan dengan suasana perkotaan. Karena Wulen Pari menyajikan suasana pedesaan yang asri. Ingin mengetahui lebih lanjut? Mari kita simak berikut ini.
Halo kawan Kelana, berbicara tentang pariwisata di Yogyakarta bukan hanya tentang keraton, Malioboro, dan pantai. Di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kalurahan Beji, Kapanewon Pathuk, terdapat sebuah tempat wisata unik dengan konsep alam terbuka dan suasana pedesaan di pinggir Kali Oyo. Wulan Pari menawarkan paket wisata unik berkeliling dengan mobil klasik dan menyusuri Kali Oyo dengan perahu. Kawan Kelana, Anda penasaran dengan konsep wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini? Mari kita lihat selengkapnya. Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul memiliki pesona alam yang luar biasa untuk dieksplorasi. Apalagi jarak yang relatif dekat dari kota Yogyakarta semakin menjadi magnet untuk dikunjungi. Salah satunya paket wisata di Wulan Pari. Wulan Pari memiliki paket wisata unik berkeliling ke objek wisata sekitarnya seperti Gunung Api Purbang Langgeran, kerajinan topeng, hingga suasana persawahan yang asri menaiki mobil VW Safari. Selain itu, pengunjung juga bisa menyusuri Kali Oyo dengan menggunakan perahu kayu. Di masa pandemi ini, Wulan Pari menerapkan protokol kesehatan yang ketat, misalnya pada paket berkeliling dengan mobil klasik, sebuah mobil maksimal hanya boleh berisikan 4 orang pengunjung. Kemudian kawan Kelana, di Wulan Pari para pengunjung juga bisa belajar bercocok tanam menggunakan media hidroponik. Pengunjung juga bisa bertanya-tanya langsung kepada petani sayuran tentang tanaman hidroponik ini. Sistem tanam yang dikenal dengan nama urban farming ini digunakan untuk mengedukasi para pengunjung. Kawan Kelana, keunikan dari Wulan Pari tidak hanya sampai di situ saja. Setiap malam bulan purnama, Wulan Pari mengadakan pementasan kesenian mulai dari tradisional hingga modern. Kesenian yang ditampilkan banyak sekali. Ada karawitan, ada padalangan, ada teater, seni rupa, kontemporer, juga musik modern. Lalu ada sebuah pementasan gamelan yang bernama Touch Sound yang mengedukasi dan mengajak penonton untuk menikmati kemurnian bunyi gamelan. Tujuannya adalah untuk sama-sama mempelajari tentang sisi keilmuan yang terdapat di dalam gamelan, yaitu ekualisasi secara natural atau keseimbangan yang terdapat di dalam format gamelan. Jadi kemarin kita bersama-sama belajar dan membuktikan, juga men-sharingkan ke publik atau ke masyarakat agar tahu bahwa di dalam ensemble gamelan itu terdapat unsur ekualisasi secara natural. Jadi ada unsur saintifiknya atau keilmuannya. Jadi singkatnya agar kita bisa mengetahui, bisa mendengarkan tentang kemurnian bunyi dari gamelan. Wulan Pari hanya bagian kecil dari keindahan wisata alam dan kebudayaan di Indonesia. Mari menjaga alam dan melestarikan budaya-budaya Nusantara. Dari Wulan Pari Gunung Kidul, Albertus Yuda melaporkan untuk Kelana Negeri. Jika bicara tentang Lampung, kita langsung teringat dengan Menara Siger, yang merupakan landmark Provinsi Lampung sekaligus titik nol Pulau Sumatera. Atau mungkin kawan Kelana juga teringat dengan Gajah Sumatera yang berada di Taman Nasional Waikambas. Namun tahukah kawan Kelana kalau Lampung memiliki wisata bahari yang indah dan tersembunyi? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak informasinya berikut ini. Halo kawan Kelana, jika kamu mungkin selama ini mengenal Lampung dengan Menara Sigernya atau mungkin dengan Gajah Sumateranya yang berada di Taman Nasional Waikambas, informasi kali ini mungkin akan menambah list perjalanan kamu. Karena ternyata di Lampung terdapat wisata bahari yang seringkali disebut-sebut sebagai surga tersembunyi di Lampung. Ia adalah Pulau Pahawang. Pulau ini terletak di Kecamatan Punduh Bidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung tentunya. Ia seringkali disebut sebagai surga tersembunyi karena masih belum banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Padahal keindahan alam yang ada di sini cukup tidak kalah menarik dengan wisata-wisata bahari di tempat lain seperti Bali, Bajo, dan lainnya. Adapun untuk datang ke sini, kamu mungkin membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit dari Bandar Lampung menuju ke Dermaga Ketapang.
Lalu dari Dermaga Ketapang Anda bisa menaiki speedboat atau perahu biasa ke Pulau Pahawang. Nah, kalau ini pulau depan ini namanya Kelagihan Besar. Di belakang Kelagihan Besar itu ada Kelagihan Kecil, terus di belakangnya baru Pahawang. Ingin tahu apa saja yang terdapat di Pulau Pahawang ini? Ikuti saya terus. Selain pemandangan jalur daratnya yang indah, kamu juga bisa snorkeling menikmati jernihnya air, juga cantiknya biota bawah laut di Pulau Pahawang. Selain itu, kamu juga bisa menemukan spot-spot foto cantik yang dibuat oleh penduduk di sana berupa gapura, tulisan-tulisan hingga candi-candi mini di bawah laut. Saat berkunjung ke Pulau Pahawang ini, kamu juga bisa menambah rasa cinta kepada budaya Indonesia dengan menginap di resort unik bertemakan rumah adat. Andras Resort adalah villa yang mengapung di atas laut dan desainnya terinspirasi dari beberapa rumah adat di Indonesia. Adapun terdapat beberapa jenis villa yang ditawarkan di resort ini, yaitu Villa Lombok, Villa Manado, Villa Palembang Kecil, Villa Palembang Panggung, dan Villa Padang. Selain dari bentuknya, perbedaan juga terdapat di kapasitasnya. Sedangkan untuk fasilitas, kamar yang disediakan adalah sama, yaitu terdapat bed cover, lemari, handuk, sendal, dispenser, dan juga AC. Pulau Pahawang, berwisata sembari menambah pengetahuan serta satu langkah lebih maju dalam mencintai budaya Indonesia. Dari Lampung, Febidia melaporkan untuk Kelana Negeri. Menikmati suasana lereng pegunungan yang sejuk dan ditemani secangkir coklat hangat akan membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Bagi kawan Kelana yang merencanakan liburan di Madiun, Jawa Timur, jangan lupa untuk mencoba pengalaman ini di Rumah Coklat Bodak. Nah, kita simak yuk seperti apa rumah coklat yang berada di lereng Gunung Wilis ini. Rumah Coklat Bodak. Inilah kedai coklat yang terdapat di kaki Gunung Wilis, tepatnya di Desa Bodak, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Rumah Coklat Bodak ini menawarkan konsep kedai coklat semi wisata. Artinya, para pengunjung dapat menikmati coklat asli perkebunan Desa Bodak sambil merasakan hawa sejuk dari alam Gunung Wilis. Rumah Coklat Bodak ini dibangun di atas lahan sekitar 2.500 meter persegi milik pemerintah Desa Bodak. Terdapat fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung yaitu 5 gazebo, meja dan kursi, 6 tenda payung, dan sejumlah tikar. Berlibur di alam terbuka seperti di Rumah Coklat Bodak ini dapat menjadi salah satu alternatif wisata yang aman di masa pandemi saat ini. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya kawan. Rumah Coklat ini berdiri dibangun sejak tahun 2019, Agustus 2019 sampai Desember 2019. Bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Desa. Rumah Coklat Bodak tidak hanya berfungsi sebagai kedai penjual minuman coklat, tetapi juga menjadi pusat produksi coklat. Beberapa produk olahan yang diproduksi seperti coklat batangan, permen coklat, lemak coklat, bubuk coklat murni, bubuk coklat 3-in-1, dan minuman coklat. Produk olahan coklat tersebut diberi nama Madiun Coklat atau Maco. Harga produk olahan coklat di sini beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp32.000. Kawan Kelana, berdirinya Rumah Coklat Bodak berawal dari bantuan pengembangan ekonomi kreatif dari pemerintah pusat senilai Rp1,5 miliar.
Uang bantuan tersebut digunakan untuk membina sumber daya manusia atau SDM, membangun lokasi produksi dan kedai, serta membeli alat produksi coklat. Pembinaan SDM dilakukan dengan memberangkatkan beberapa warganya untuk kursus pengolahan kakao di Rumah Coklat Trenggalek. Rumah Coklat Budak ini dibangun pada 15 Agustus 2019 dan selesai pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan adanya rumah coklat ini, banyak manfaat yang dirasakan petani kakao lokal sekaligus warga desa Budak. Para petani kakao lokal tidak lagi bingung untuk menjual hasil panen perkebunan kakao. Sebelumnya, para petani harus menjual hasil kakaonya ke luar daerah dengan harga yang murah, hanya Rp10.000 per kilogramnya. Namun, dengan adanya rumah coklat, kini hasil kakao petani lokal dihargai dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Selain memberikan manfaat bagi petani lokal, Rumah Coklat Budak ini juga memberikan manfaat bagi warga desa karena membuka lapangan pekerjaan baru. Rumah Coklat Budak ini dapat menjadi pilihan liburan akhir pekan buat kawan Kelana nih. Jadi, jangan lupa kesini ya kawan Kelana. Selain menikmati hangatnya coklat khas lereng Gunung Wilis, dengan kawan Kelana berkunjung ke sini juga dapat membantu kesejahteraan perekonomian warga sekitar loh. Dari Madiun, Tegar Saputra melaporkan untuk Kelana Negeri. Jika biasanya kudapan pai diisi dengan topping susu atau buah apel, kali ini ada yang berbeda di Yogyakarta. Ada variasi pai dengan topping buah salak, yang tentunya bisa dijadikan oleh-oleh baru khas Jogja. Untuk mengetahui lebih lanjut, inilah berita selengkapnya. Halo kawan Kelana, hari ini saya sedang menikmati salak Pondo khas Sleman. Nah, tapi kawan Kelana tahu gak sih kalau ternyata salak ini nggak cuma enak dinikmati secara langsung aja loh, tapi juga bisa dinikmati dan diolah menjadi sebuah kudapan pai salak khas Yogyakarta. Nah, untuk informasi lebih lanjut, yuk ikutin saya. Tidak hanya bisa dinikmati secara langsung, ternyata buah salak juga bisa dinikmati menjadi sebuah kudapan baru khas Yogyakarta, yakni pai salak. Rasa khas buah salak sangat cocok jika dijadikan topping untuk kudapan pai yang memiliki rasa gurih dan manis. Satu-satunya produsen pai salak Jogja yakni ada Bapak Mubarok. Ia dengan produknya yang bernama Paijo, pai salak Jogja, mampu menyulap kudapan asal Bali ini menjadi pai salak yang bisa menjadi pilihan oleh-oleh ketika kawan Kelana berkunjung ke Yogyakarta. Menjadi kudapan baru khas Jogja, produksi pai salak ini baru dimulai pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu dan bisa kawan Kelana dapatkan di Jalan Sembada nomor 31 Sinduharjo, Kabupaten Sleman. Bukan hanya untuk tujuan bisnis mata, produk pai salak Jogja ini tercipta berawal dari keresahan karena drastisnya penurunan harga jual salak Pondo Sleman di pasaran. Diketahui, Sleman memang merupakan daerah dengan hasil panen salak Pondo yang sangat melimpah. Namun tak sesuai dengan hasil panen, belakangan ini, terlebih sejak kondisi pandemi COVID-19, harga salak Pondo menurun secara drastis saat periode panen. Kita ingin mengangkat buah salak Sleman dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Kita ingin mengangkat produk asli buah salak Pondo yang banyak tumbuh di daerah Sleman, kita jadikan oleh-oleh baru khas Jogja. Untuk kamu kawan Kelana yang ingin mencicipi pai salak ini, gak perlu keluar rumah. Kamu bisa mendapatkannya di layanan ojek online untuk yang berada di wilayah Yogyakarta. Sementara untuk kamu yang berada di luar Yogyakarta, tenang aja, gak usah khawatir karena pai salak ini juga menyediakan pengiriman ke seluruh Indonesia melalui pemesanan lewat Instagram dan juga WhatsApp. Nah kawan Kelana, ini dia pai salak yang sudah ada di depan mata. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain.
Tekstur lembut yang dimiliki oleh kue pie-nya ini menyatu banget nih kawan kelana dengan rasa manis yang juga dimiliki oleh selai dan juga manisan salaknya. Dan gak cuma itu yang menariknya kawan kelana, kalau biasanya kita temui pie-pie itu berbentuk bulat dan kecil-kecil, kalau pie salak Jogja ini berbentuk lonjong panjang dan juga ukurannya gede banget. Jadi kalau kamu bisa ngabis satu loyang, dijamin deh bakalan puas banget. Nah kawan kelana, Syaula mau lanjut makan, tapi sebelum itu mau ada pantun nih. Pak Banu mau berangkat kerja dan di antrian bus ada orang nyelak. Kalau kamu berkunjung ke Jogja, jangan lupa mencicipi pie salak. Dari Yogyakarta, Syaula dari Sekian melaporkan untuk Kelana Negeri. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam kuliner yang banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Namun siapa sangka, Yogyakarta juga memiliki jajanan khas peninggalan Kerajaan Mataram. Untuk mengetahui ulasannya lebih lanjut, simak informasi berikut ini. Happy weekend kawan Kelana. Liburan gini enaknya kita mencicipi makanan yang ada di Indonesia, bukan? Nah, kali ini saya akan mengajak kawan Kelana untuk mencicipi makanan khas Yogyakarta yang mulai jarang diketahui oleh masyarakat luas. Mengingat adanya COVID-19, saya akan memesannya melalui online. Bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti saya. Roti Kembang Waru. Itulah sebutan roti yang berasal dari kota gede Yogyakarta dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Makanan tersebut biasa dihidangkan sebagai makanan keluarga kerajaan. Bentuknya yang unik, diadaptasi dari lingkungan kerajaan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman kembang waru. Sayangnya, saat ini mulai jarang ditemui makanan roti kembang waru karena adanya perkembangan zaman. Roti tersebut dijumpai pada acara-acara tertentu saja seperti arisan dan acara adat. Tidak banyak produsen yang masih mempertahankan cita rasa asli dari roti kembang waru. Namun, industri rumahan roti kembang waru Pak Bas masih mempertahankan cita rasa aslinya hingga saat ini. Industri rumahan roti kembang waru Pak Bas, industri rumahan yang berdiri sejak tahun 1983. Hingga saat ini, beliau masih aktif mengembangkan usahanya sekaligus mengenalkan pada generasi muda bahwasannya terdapat kuliner tradisional yang harus dilestarikan. Beliau mempertahankan cita rasa asli sejak dulu karena baginya tidak ada kebudayaan yang dapat diubah. Kali ini saya akan mengajak kawan Kelana untuk berbincang langsung dengan pemilik roti kembang waru Pak Bas sekaligus menambah wawasan mengenai roti tersebut. Dulu bekas Keraton Mataram, Senopati. Pada waktu dulu menjadi andalan keraton, bila mana kerabat keraton itu punya hajatan, mesti pakai jaman roti kembang waru. Salah satunya abdi dalam menciptakan bentuk kembang waru. Saya mempunyai pedoman, Mbak, saya sudah tua. Itu kalau bisa saya meninggalkan nama baik. Ya. Kedua, ingin menyumbangkan tenaga pikiran kalau perlu jiwa raga. Dengan bahan yang sederhana, roti kembang waru ini mudah dibuat, namun cita rasanya jelas berbeda. Sebagaimana nasihat leluhur mengenai Hastro Broto atau 8 jalan utama, terdiri dari surya atau matahari, chandra atau bulan, lintang atau bintang, mega atau awan, tirta atau air, kismo atau tanah, samudra atau laut, dan maruto yang memiliki arti angin. Roti kembang waru Pak Bas cocok dijadikan sebagai kuliner legendaris khas Yogyakarta. Rasanya yang masih mempertahankan cita rasa asli menjadi kunci utama dari industri rumahan tersebut. Banyak pendatang yang sengaja mendatangi rumah Pak Bas dengan tujuan menambah wawasan ataupun sekedar mencicipi kuliner tersebut. Dari Yogyakarta, Ervinda Zahra melaporkan untuk Kelana Negeri. Kawan Kelana, kita sudah tiba di penghujung acara. Sayang sekali kita harus berpisah dengan kawan Kelana sore hari ini. Saksikan terus Kelana Negeri setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Motion TV. Selamat sore dan sampai jumpa.